Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Selamat malam jamaah Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah pada malam hari ini, acara yang pertama itu adalah pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara yang kedua ceramah agama oleh Ustadz Hasibuan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta an basairina bisawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila daril qarar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kami, jamaah salat tarawih yang insyaallah selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah kita lupa dan tidak pernah kita bosannya atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kepada kita tanpa kita minta sekalipun. Betul Ibu? Bu? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya walaupun nikmat tersebut tidak kita minta sekalipun. Contohnya apa Bapak-bapak sekalian? Sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Contoh salah satunya Bapak Ibu sekalian, oksigen yang kita hirup hingga saat ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tetap Allah berikan kepada kita kendati walau kita tidak minta. Ada pernah kita minta Pak oksigen ini kepada Allah? Tidak pernah Pak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim kepada hambanya. Tinggal lagi kita kadang-kadang hamba ini suka ngeyel. Kita kadang-kadang sebagai hamba suka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala meminta bayaran daripada nikmat-nikmatnya, niscaya tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu untuk membayar nikmat tersebut. Coba kita bayangkan Pak, dari mulai kita lahir sampai sekarang, usia 60, usia 50, 30 dan lain sebagainya, kira-kira sudah berapa juta tabung oksigen yang kita habiskan setiap saat. Akan tetapi semua itu Allah berikan kepada kita. Tinggal lagi kita sebagai hambanya apakah mensyukuri atau tidak nikmat yang diberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan la in syakartum. Jikalau kamu bersyukur Pak, kata Allah, bersyukur dulu. La ajidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur, kata Allah,
Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah. Azab Allah itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya berupa di akhirat. Bisa saja sempitnya rezeki kita pada saat ini, tidak harmonisnya keluarga kita pada saat ini merupakan salah satu azab yang telah berikan oleh Allah kepada kita lantaran kita tidak bersyukur kepada nikmatnya. Banyak sekali nikmat yang kita hiraukan, banyak sekali nikmat yang kita tidak sadari, akan tetapi kita terus mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa hidupku begini? Ya Allah, kenapa hidupku tidak seperti itu? Ya Allah, kenapa hidupku begini-begini saja? Introspeksi dari masing-masing, sudah sedalam mana syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, nikmat Allah itu tidak hanya sebatas harta dan benda, bangunan yang megah, kendaraan yang mewah tidaklah menjadi tolak ukur nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Jikalau ibu-ibu sekalian hanya memandang nikmat itu hanya sekedar bangunan yang mewah, rumah yang besar, itu salah, Bu. Nikmat yang besar itu adalah nikmat iman sehingga kita masih mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tersebut dikasih nikmat yang mewah daripada harta, akan tetapi ia tidak diberikan Allah nikmat iman sehingga hartanya tidak membawa kepada kemanfaatan. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuta-juta abad lalu Pak telah memperjuangkan kita umatnya, telah menyelamatkan kita daripada alam kezaliman minal dhulumati ilan nur, daripada alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, kita tidak boleh pelit Pak. Kata Nabi Pak, orang yang bakhil tersebut apabila disebutkan namaku, ia tidak bersolawat kepadamu. Betul Pak? Oleh karena itu marilah kita bersolawat bersama-sama kepada Nabi dengan harapan semoga kita mendapat syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna harta Pak, Pak, tidak berguna jabatan Pak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati ini Pak, hati yang langsung menemui Allah, hati yang sejahtera, hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli, mari sama-sama Pak Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Rasulullah bersabda Pak, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepada, kata Nabi, satu kali saja, Allah akan membalasnya 10 kebaikan. Kebaikan Allah itu tidak dapat kita ukur Bapak Ibu sekalian. Satu kebaikan Allah kepada kita, mungkin dunia ini dan isinya tidak ada gunanya Pak. Oleh karena itu 10 kebaikan sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah berada di awal Pak. Kita telah berada pada hari ketiga daripada bulan yang penuh ampunan ini. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Dari 2 bulan yang lalu Bapak Ibu sekalian kita telah berdoa kepada Allah untuk disampaikan pada bulan ini.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita. Betul Pak? Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, setelah kita sampai di suatu tujuan, misalnya kita berangkat dari Pekanbaru menuju Sumbar, setelah sampai di tujuan, apa yang kita lakukan? Pastinya ada agenda atau ada program yang harus kita kerjakan pada saat kita berada di Sumbar. Begitu juga dengan misalnya pada bulan Ramadan ini, kita telah meminta kepada Allah dari jauh-jauh hari untuk Allah sampaikan ke dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, doa tersebut telah diijabah oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apakah dengan begitu-begitu saja seperti bulan yang lalu? Tentu tidak Bapak Ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita terdahulu telah mentorehkan ataupun telah membuat satu perjalanan amaliyah di bulan Ramadan, sebagaimana yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Bapak Ibu sekalian, kata Rasul, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak Ibu sekalian, mau dosanya diampunkan Allah? Tentunya semua umat yang ada, semua hamba yang ada di muka bumi ini tidak terlepas daripada dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada saat bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan keutamaan, mari kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Salah satunya ulama kita telah menjelaskan, secara seseorang tersebut dikatakan berpuasa adalah harus imanan wa ihtisaban, yaitu penuh keimanan, penuh dengan pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud keimanan Bapak Ibu sekalian? Para ulama mendefinisikan bahwasanya puasa ini adalah amaliyah sirriyah. Apa itu amaliyah sirriyah Bapak Ibu sekalian? Merupakan amalan yang rahasia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak orang lain ketika Bapak Ibu sekalian buka diam-diam, atau istilah anak-anak budi namanya? Ada yang nggak tahu ketika itu buka secara diam-diam, orang lain tidak akan tahu Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Allah lah yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, puasa tersebut merupakan amalan sirriyah yang langsung Allah ganjar pahalanya. Allah mengatakan, semua amal daripada hambaku untuk dirinya, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita berpuasa dengan keimanan. Mari kita tinggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Bisa jadi memang Bapak Ibu sekalian telah meninggalkan yang membatalkan puasa, akan tetapi yang membatalkan pahala puasa apakah sudah ditinggalkan? Sudah Pak? Sudah Bu? Salah satu yang membatalkan puasa dari sekian banyak adalah berbohong atau penyakit hati yang lainnya. Hasad, dengki, iri dan sombong merupakan penyakit hati yang dapat membatalkan puasa seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya seorang hamba tersebut mendapatkan predikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, supaya seorang hamba diampunkan dosanya yang telah lalu, haruslah puasanya tersebut betul-betul puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari besok apabila kita berpuasa, marilah kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa.
Jangan lagi bapak ibu khususnya, jangan lagi menggibah, ngomongin tetangga. Memang puasa kita nggak batal, tapi pahalanya nggak ada. Rasulullah bersabda, kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak memperoleh apa-apa di dalam puasanya, illa al-ju'i wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga. Apa gunanya kalau hanya lapar dan dahaga? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa. Kita tinggalkan yang membatalkan puasa, kita tinggalkan yang memakruhkan puasa, supaya puasa kita bernilai ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seperti puasa daripada yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di momentum bulan pengampunan ini, marilah kita memperbanyak untuk bersedekah, memperbanyak untuk berinfak, karena harta yang disedekahkan itu Pak Bu, itulah yang milik kita. Harta yang habis di dunia itu menjadi beban kita di akhirat. Allah akan pertanyakan suatu saat harta yang kita habiskan di dunia, akan tetapi Allah akan memberikan imbalan harta yang kita habiskan untuk keperluan akhirat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dengan lipatan ganda pahala ini, mari kita memperbanyak sedekah ke masjid, fakir miskin, anak yatim, gorim. Ya Bu, gorim juga termasuk Bu, itu tempat bersedekah. Karena gorim adalah salah seorang orang yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu thariqan ilal jannah." Barang siapa Bu yang mempermudah orang-orang untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, mungkin tidak banyak lagi yang saya sampaikan Bu. Salah berasal dari diri pribadi, benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hasad, iri, dengki ataupun dosa-dosa yang lainnya itu pasti ada. Entah dari mana itu dosa kita, tiap kita pasti ada. Semoga di bulan puasa ini, di bulan maghfirah ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya membacakan daftar mengantarkan konsumsi berbuka Ramadan 1444 Hijriah
dan untuk Bilal itu dari Bapak M. Aris. Sekian saya